Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah tema yang penting yang perlu untuk dikaji di hadapan kita ini. Mengapa selama ini banyak di antara kaum muslimin yang memiliki kebencian terhadap yang dinamakan kaum sufi atau kebencian terhadap perkara sufiyah. Kalau kita telusuri, kalau kita mencari akar persoalannya, maka kita akan menemukan satu jawaban bahwasanya asal mula dari kebencian itu atau sikap sentimen tersebut adalah karena kita tidak mampu mendefinisikan persoalan sufi itu dengan jelas. Nah, itu persoalan utamanya di sana. Jadi kalau kata orang, kita bersikap gebiah uyah, dipukul rata, semua urusan dianggap sama, ya. Padahal dunia sufi itu adalah dunia yang luas, ya. Sufi itu ada yang sederhana, tapi juga ada yang rumit. Ada yang sekedaran berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah, tapi ada juga yang mengembangkan filsafat. Ada yang sesuai dengan syariat, ya, tapi juga ada yang keluar dari jalur syariat, ya. Jadi dunia sufi itu dunia yang luas. Biasanya orang yang cenderung menyalahkan karena mereka tidak berada di sana, tidak berada di dalam komunitas sufi tersebut, hanya melihat dari luar, ya. Maka tidak salah kalau ada ungkapan yang mengatakan man kasara ilmuhu killa inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya maka akan lebih sedikit pengingkarannya. Memang begitu adanya, ya. Pengingkaran itu seringkali terjadi karena yang bersangkutan tidak mengetahui. Nah, baiklah. Di antara ajaran-ajaran yang baik dari kalangan sufi yang perlu kita ketahui, ya, di antara ajaran-ajaran yang positif begitu, yang pertama adalah mengajak umat ini untuk banyak-banyak berpikir mengingati Allah. Itu benar. Hal seperti itu benar dan itu sudah sesuai dengan syariat, ya. Dan inilah yang seperti dikatakan dalam Al-Quran bahwa wadhkurullaha katsira, ya. Wadhkurullaha katsira. Atau juga dikatakan wadhkurullaha dzikran katsira, ya. Jadi banyak-banyaklah kalian mengingati Allah. Rasulullah SAW sendiri juga beliau memberikan arahan kepada sebagian sahabatnya. Kalau kata beliau, kalau misalnya kalian mampu, selalu basahi lidahmu dengan berzikir mengingati Allah. Beliau juga pernah menyampaikan kepada seorang sahabat, kalau kamu mampu, maka teruslah bersolawat untuk mendoakan Rasulullah. Begitu juga ada, ya. Jadi berzikir yang banyak itu bukan dari ajaran kaum sufi, itu adalah ajaran syariat, ya. Hanya saja orang-orang zaman modern karena mereka malas untuk berzikir yang banyak, akhirnya menyalahkan perbuatan itu dan itu dianggapnya sebagai perbuatan kaum sufi, ya. Kemudian berikutnya lagi adalah banyak beribadah. Apakah itu sholat, apakah itu saum, apakah membaca Al-Quran, ya. Banyak melakukan ibadah. Nah, ini juga termasuk ajaran sufi yang benar. Sebenarnya bukan ajaran sufi tapi ajaran syariat, ya. Hanya saja kaum sufi ada yang bersungguh-sungguh di dalamnya. Kemudian ada juga amalan menghidupkan sunnah,
apakah mulai tata cara tidur, tata cara makan, tata cara bertamu, ya, tata cara bepergian, memakai pakaian dan seterusnya. Kemudian ada juga menghidupkan Al-Quran, jadi banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak menghafal Al-Quran. Itu ada di kalangan sufi yang bersungguh-sungguh dalam perkara Al-Quran, ya. Dan termasuk di dalamnya adalah sederhana dalam perkara dunia, atau mungkin orang mengistilahkan zuhud dalam perkara dunia. Ini juga termasuk bagian dari ajaran sufi yang benar, yang sesuai dengan syariat, ya. Maka apabila kita menemui ajaran-ajaran seperti itu, jangan disalahkan, ya. Kalau kita menyalahkan hal tersebut, ya berarti kita menyalahkan ajaran Islam itu sendiri. Nah, mungkin pertanyaan, bagaimana dengan ajaran sufi yang salah? Ada yang salah. Contohnya seperti apa? Misalnya berzikir, ya, sambil badannya dihentak-hentakkan, ya, berzikir sambil menoleh ke kanan dan ke kiri dengan kencang begitu, sampai nanti akhirnya kesurupan. Itu ada. Bahkan kalau seseorang kesurupan dianggap dia telah mencapai makom yang tinggi. Nah, ini adalah sesuatu yang salah, karena pada asalnya berzikir itu bukan seperti itu. Berzikir itu ya pelan-pelan saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau misalnya subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Atau misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu berzikir itu seperti itu. Jadi berzikir itu dengan pelan, dengan tawadhu, dengan rendah hati, ya. Dan jangan ingin diperlihatkan pada orang, ini kami berzikir heboh, ya, sampai kami kesurupan. Ini bukan cara berzikir sesuai syariat yang dibenarkan, ya. Kemudian juga ada yang berzikir sedemikian rupa sambil menari-nari. Itu juga salah. Itu keliru, ya. Tidak ada namanya manusia berzikir kok sambil menari-nari, ya, sambil memutar-mutar begitu, ya, seperti gasing gitu. Itu tidak ada syariat yang seperti itu. Kita cari dalam syariat agama kita, dalam Al-Quran maupun dalam sunnah atau dalam perbuatan para salafus soleh, tidak ada yang berzikir sambil memutar-mutar seperti gasing. Itu tidak ada. Ya. Itu jelas adalah unsur luar yang masuk ke dalam Islam. Itu tidak bisa diragukan lagi. Intinya adalah ada masuk jin ke dalam tubuh seseorang, kemudian jin ini mengajak untuk berbuat kemunkaran. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga ada keyakinan dalam sufi, yaitu nanti meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat, seperti meninggalkan sholat, ya, meninggalkan untuk menutup aurat, ya, meninggalkan untuk memakan makanan yang halal begitu, ya, meninggalkan untuk menghormati hak milik orang lain. Jadi perbuatan-perbuatan yang meninggalkan syariat. Nah, semua itu jelas perbuatan yang tidak dibenarkan, ya. Kemudian ada juga yaitu masuk ke ranah alam kegoiban, misalnya meyakini bahwa nanti kita akan bertemu dengan Nabi Khidir, nanti beliau akan memberikan ilmu kepada kita. Setelah itu kita akan bertemu Rasulullah, ya. Kita akan bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Keyakinan-keyakinan seperti ini tidak benar. Masuk ke dalam alam gaib itu adalah sesuatu yang berlebihan, ya, sesuatu yang menunjukkan kemunkaran, ya. Kemudian misalnya yang lain lagi, yaitu masuk ke dalam ranah keyakinan filsafat yang tidak terkendali. Seperti apa contohnya? Misalnya adalah
orang yang meyakini bahwa alam semesta ini adalah perwujudan dari zat Allah, sehingga apapun yang ada di alam ini adalah mencerminkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga keyakinan sangat munkar, keyakinan yang batil ya. Alam semesta ini adalah bukti dari kekuasaan Allah. Itu betul. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah, itu betul. Tetapi alam semesta ini bukan cerminan dari penampakan Allah, bukan. Kalau sudah seperti itu, berarti itu sudah melanggar keyakinan dalam syariat bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwa tidak ada yang serupa dengannya dan dia maha mendengar dan maha melihat. Jadi pada intinya untuk melihat kaum sufi itu, lihatlah pada apa yang mereka perbuat, apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan ya. Perlihatkan ke arah itu ya. Selama apa yang mereka lakukan itu berada di atas syariat, maka bisa diterima. Tetapi kalau yang mereka lakukan itu sudah keluar dari syariat Islam, maka tinggalkan. Itu saja, sederhana. Seperti pesan Al-Quran ya, dalam surat An-Nisa dikatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kembalikanlah kepada hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang seperti itu lebih baik ya. Maka yang seperti itu adalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih tepat ya. Demikian adanya, bahwa perbuatan sufi atau kaum sufi boleh diterima kalau sesuai syariat, kalau tidak sesuai syariat jangan diterima ya, begitu. Dan oleh itu kalau kita memandang mereka, jangan secara general, harus terperinci. Kalau ada yang salah, mana yang salah, kalau ada yang betul, mana yang betul, begitu ya. Jadi harus dirinci dengan baik. Jangan kita terbiasa menyalahkan saudara untuk sesuatu yang tidak kita ketahui. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bissawab.